Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah bimbingan penulisan skripsi Bapak Hoironi MSI. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengembangan Media Matrik untuk Meningkatkan Kemampuan Berhitung Bilangan Caca Siswa Tunagrahita. Pada penelitian ini dilatar belakangi oleh siswa tunagrahita merupakan jenis anak berkebutuhan khusus yang memiliki tingkat kecerdasan di bawah rata-rata. Siswa tunagrahita menghadapi berbagai kesulitan dalam belajar, baik dalam aspek akademik seperti bahasa dan matematika, maupun dalam hubungan interpersonal, pengelolaan diri, penilaian situasi, dan ketergantungan pada orang lain. Mereka juga seringkali belum mendapatkan perhatian yang memadai dalam materi pelajaran siswa. Siswa tunagrahita pada tingkat rendah hanya dapat menerima pelajaran yang sebanding dengan anak-anak TK, seperti mengecat, menempel, dan menyanyi. Namun, pada tingkat lebih tinggi, siswa tunagrahita mampu menyerap materi seperti anak-anak SD pada tingkat awal, termasuk menulis, membaca, mewarnai, dan menggambar. Nah, kemampuan berhitung merupakan salah satu aspek penting dalam kurikulum pendidikan untuk anak-anak tunagrahita, terutama dalam bidang studi matematika. Kemampuan berhitung memiliki manfaat yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah maupun dalam masyarakat. Keterampilan yang terkait dengan kemampuan berhitung berperan dalam pemecahan masalah dalam aktivitas sehari-hari. Misalnya, anak-anak diajarkan untuk memperkirakan porsi makan, mengatur waktu belajar, menjalankan ibadah, dan waktu istirahat. Semua kegiatan tersebut memerlukan pemahaman tentang pembagian waktu, menentukan waktu yang tepat untuk siap aktivitas sehari-hari, membutuhkan kemampuan berhitung. Kenyataannya, dalam proses pembelajaran, anak tunagrahita sering sekali kesulitan dalam mengenali lambang bilangan 1-10. Hal ini terlihat ketika siswa belum mampu memberikan jawaban yang tepat saat peneliti menunjukkan bilangan tersebut. Namun, dalam hal melafalkan bilangan 1-10, siswa mampu melakukannya dengan baik. Melalui pengamatan awal di salah satu sekolah khusus di Cilegon, diperoleh gambaran mengenai kendala yang muncul dalam proses pembelajaran. Salah satu kendala yang sering didapatkan adalah siswa tunagrahita, yaitu kurang mampu dalam memecahkan masalah tanpa contoh yang nyata. Misalnya saja, dalam pembelajaran berhitung, siswa juga sulit dalam menggambarkan angka 1-10. Diperlukannya inovasi dalam media pembelajaran, yaitu penggunaan media matrik dalam pembelajaran matematika. Media matrik merupakan sebuah media pembelajaran berbentuk buku cerita yang menggabungkan cerita sehari-hari dalam konsep dasar matematika bagi anak-anak. Matrik ini merupakan singkatan dari Math Storybook. Adapun tujuan dari penggunaan media matrik adalah untuk membantu anak-anak berkebutuhan khusus dalam memahami materi matematika dengan lebih mudah. Melalui buku ini, anak-anak dapat langsung mengaplikasikan konsep matematika dalam cerita yang ada, sehingga mereka dapat melatih kemampuan dalam mengatasi masalah matematika dan meningkatkan kemampuan matematika untuk digunakan dalam sehari-hari. Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah di atas,
maka rumusan masalahnya adalah yang pertama, bagaimana teori-teori pengembangan media sebagai pembelajaran. Yang kedua, bagaimana prosedur pengembangan media matrik untuk anak tunagrahita ringan dalam bidang berhitung. Yang ketiga, bagaimana kelayakan media matrik yang dikembangkan. Dan yang keempat, bagaimana keefektifan media matrik yang digunakan untuk mengenal lambang pada anak tunagrahita ringan. Adapun tujuan dari penelitian tentang pengembangan media matrik untuk siswa tunagrahita ringan dalam bidang berhitung adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat mengetahui bagaimana teori-teori pengembangan media sebagai pembelajaran. Yang kedua, dapat mengetahui bagaimana prosedur pengembangan media matrik untuk anak tunagrahita ringan dalam bidang berhitung. Yang ketiga, dapat mengetahui bagaimana kelayakan media matrik yang dikembangkan. Dan yang keempat, dapat mengetahui bagaimana keefektifan media matrik yang digunakan untuk mengenal lambang kepada anak tunagrahita ringan. Setelah peneliti melakukan observasi di lapangan dari guru yang mengajar pada siswa tunagrahita, peneliti menemukan masalah-masalah dalam penelitian di antaranya. Yang pertama, tunagrahita mengalami kesulitan dalam mengenal angka 1-10. Yang kedua, kurangnya media yang membantu dalam pembelajaran siswa tunagrahita ringan menyebabkan tidak tercapainya kompetensi belajar matematika. Yang keempat, belum ditemukan media yang membantu dalam pembelajaran siswa tunagrahita ringan ikut aktif menyebabkan anak kurang termotivasi untuk belajar. Yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian bagi siswa yaitu pembelajaran dengan menggunakan media matrik ini diharapkan dapat menumbuhkan suasana belajar yang menyenangkan, efektif, dan efisien. Manfaat bagi guru, membantu guru dalam menyampaikan materi pembelajaran lebih efektif sehingga dapat menjadi salah satu alternatif media pembelajaran dalam upaya meningkatkan kemampuan berhitung siswa tunagrahita. Manfaat bagi peneliti, yaitu peneliti ini akan memberi manfaat yang sangat berharga berupa pengalaman praktis dalam penelitian ilmiah, sekaligus dapat dijadikan referensi ketika mengamalkan ilmu, terutama di lembaga pendidikan. Adapun tinjauan pustaka menurut Arsyad Azhar, kata media berasal dari bahasa Latin, yaitu medius yang secara harfiah berarti tengah, perantara, atau pengantar. Oleh karena itu, media dapat diinterpretasikan sebagai perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. Pada kerangka teori terbagi menjadi 3 konsep, yaitu yang pertama konsep tentang media pembelajaran, yang kedua konsep tentang bilangan cacah, dan yang ketiga konsep tentang ketunagrahitaan. Pada konsep tentang media pembelajaran, yang pertama itu ada pengertian media. Media berasal dari bahasa Latin dan mengacu pada kata medium yang berarti perantara atau pengantar secara harfiah menurut Asosiasi Teknologi dan Komunikasi Pendidikan atau Association of Education and Communication Technology atau AECT di Amerika. Media didefinisikan sebagai segala bentuk dan saluran yang digunakan oleh individu untuk menyampaikan pesan atau informasi. Selanjutnya yaitu ada tentang pengertian media matrik. Matrik ialah Storybook merupakan sebuah media pembelajaran berupa buku cerita yang menggabungkan cerita sehari-hari dalam pembelajaran matematika dasar untuk anak-anak. Matrik dapat melatih siswa dalam mengatasi masalah matematika dan juga meningkatkan kemampuan matematika mereka sebagai bekal dalam kehidupan sehari-hari.
Selanjutnya yaitu ada konsep tentang bilangan cacah. Yang pertama ada pengertian bilangan cacah. Menurut Sri Subarina, bilangan cacah dapat dijelaskan sebagai urutan bilangan yang dihasilkan dari proses pencacahan himpunan. Bilangan cacah ini direpresentasikan oleh simbol-simbol 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan lain sebagainya. Nah, bilangan cacah ini meliputi semua bilangan asli dan juga bilangan 0. Dengan demikian, bilangan cacah dapat didefinisikan sebagai urutan bilangan yang meliputi 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu tentang tujuan mengenal lambang bilangan. Kemampuan mengenai lambang bilangan memiliki potensi untuk mengembangkan kemampuan berpikir, penalaran, dan pemecahan masalah. Hal ini disebabkan karena dalam kehidupan sehari-hari, anak sering sekali terlibat dalam penggunaan lambang bilangan. Contohnya, ketika anak menghitung benda, menerapkan permainan, membaca angka pada jam untuk mengetahui waktu, menjawab pertanyaan dengan usia dengan menyebutkan angka, menghitung jarak dari rumah ke sekolah, bermain jual beli dengan membaca angka atau nominal pada uang, dan sebagainya. Yang selanjutnya ada pengajaran matematika tunagrahita kelas 2. Anak tunagrahita kelas 2 biasanya diberikan pengajaran untuk mengenal angka hingga angka 10. Mereka belajar mengidentifikasi dan mengucapkan angka-angka tersebut serta memahami konsep bilangan yang terkandung di dalamnya. Nah, pada kurikulum 2013 untuk sekolah dasar, tunagrahita yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, kurikulum ini memberikan pedoman kepada guru-guru untuk mengajar anak tunagrahita dan memberikan rincian tentang materi pembelajaran yang sesuai untuk setiap jenjang termasuk kelas 2. Yang ketiga ada konsep ketunagrahitaan. Yang pertama, pengertian dari tunagrahita. Anak tunagrahita adalah individu yang memiliki tingkat kecerdasan yang signifikan di bawah rata-rata dengan skor IQ yang sama atau kurang dari 70. Keterbatasan kecerdasan ini dijelaskan secara jelas akan mempengaruhi berbagai aktivitas sehari-hari mereka, termasuk dalam berinteraksi sosial, berkomunikasi, dan yang paling mencolok adalah kesulitan mereka dalam menerima pelajaran akademik seperti anak-anak sebaya mereka. Selanjutnya yaitu klasifikasi tunagrahita. Berdasarkan tingkat keparahannya, tunagrahita dapat dibagi menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama tunagrahita ringan dengan IQ 51-70, yang kedua tunagrahita sedang yaitu IQ 36-51, yang ketiga ada tunagrahita berat dengan IQ 20-35, dan tunagrahita sangat berat dengan IQ di bawah 20. Adapun pengertian dari tunagrahita ringan yaitu tunagrahita ringan merujuk pada kondisi di mana kecerdasan seseorang berada di bawah rata-rata, tetapi masih lebih tinggi daripada tingkat tunagrahita sedang atau berat. Meskipun individu yang mengalami tunagrahita ringan memiliki keterbatasan intelektual, mereka masih dapat belajar dan melakukan tugas-tugas tertentu dengan bantuan dan pendampingan yang sesuai, yaitu kerangka pemikiran. Keterbatasan intelektual pada anak tunagrahita menyebabkan keterbatasan dalam kapasitas belajar mereka, terutama dalam hal-hal yang bersifat abstrak, matematika khususnya berhitung. Memiliki substansi yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran matematika yang penting bagi anak berkebutuhan khusus adalah untuk membantu mereka dalam penggunaannya dalam kehidupan, pekerjaan, keluarga, dan masyarakat.
Nah, pembelajaran matematika telah berjalan dengan baik, tetapi masih terdapat beberapa kekurangan. Meskipun guru memiliki pemahaman yang baik terhadap materi yang diajarkan, terlihat bahwa penggunaan media pembelajaran masih kurang efektif. Hal ini menyebabkan siswa mengalami kesulitan dalam memahami materi yang meningkatkan hasil belajar, kemampuan berhitung, bilangan cacah dalam mengetahui lambang angka 1 sampai 10 dengan menggunakan media matrik. Kerangka berpikir dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut, yaitu peserta didik kelas 2 SKH 01 Cilegon kemampuan berhitung masih rendah. Berdasarkan permasalahan yang diperoleh bahwa kemampuan mengenal lambang angka 1 sampai 10 peserta didik masih rendah. Selanjutnya, berdasarkan analisis kebutuhan media diperoleh bahwa perlunya penggunaan media pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan berhitung mengenal lambang angka 1 sampai 10 peserta didik. Selanjutnya, media yang tepat untuk meningkatkan peserta didik yaitu penggunaan media matrik. Hasil belajar berhitung mengenal lambang angka 1 sampai 10 peserta didik meningkat. Itu ada spesifikasi produk. Spesifikasi produk pada buku matrik ini untuk anak tunagrahita ringan adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama ada ukuran. Buku tersebut dirancang dengan ukuran sesuai dengan ukuran tangan anak tunagrahita sehingga nyaman untuk digenggam dan dibaca. Dan yang kedua ada bahan. Bahan dari buku tersebut itu terbuat dari kain flanel yang lembut dan aman bagi anak-anak. Dan yang ketiga yaitu ada warna dan desain. Buku ini nantinya memiliki warna-warna cerah dan desain yang menarik agar dapat menarik perhatian anak. Yang keempat yaitu tekstur. Tekstur dari buku matrik ini nanti dapat memiliki berbagai tekstur yang berbeda-beda, seperti tekstur halus, kasar, bergelombang, atau berbulu. Hal ini bertujuan untuk memberikan stimulasi sensorik kepada anak dan meningkatkan pengalaman sentuhan mereka. Yang kelima yaitu ada isi konten pada buku matrik tersebut. Itu mengandung konten yang sesuai dengan kebutuhan dan tingkat pemahaman anak tunagrahita ringan. Isi konten pada buku ini berupa gambar-gambar yang mengajarkan konsep-konsep dasar angka dan cerita sederhana yang mudah dipahami oleh mereka. Dan yang keenam yaitu ada kemudahan penggunaan. Pada buku matrik ini, buku harus mudah untuk ditutup dan dibuka oleh anak, sehingga mereka dapat mengakses dan membaca buku lebih mudah. 3. Metodologi penelitian. Yang pertama yaitu ada jenis penelitian. Pada penelitian ini, metode yang digunakan yaitu dalam penelitian ini adalah metode penelitian dan pengembangan atau research of development. Research and Development atau R&D ini adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan metode tersebut. Penelitian dan pengembangan pada penelitian ini yaitu menurut Tiragajan, model 4D adalah pendekatan sistem dalam pengembangan buku pedoman yang didasarkan pada model-model sebelumnya dan pengalaman lapangan dalam merancang, mengembangkan, mengevaluasi, dan menyebarluaskan materi pelatihan guru dalam pendidikan khusus. Model pengembangan 4D ini juga dapat disederhanakan menjadi 4P, yang meliputi pendefinisian, perancangan, pengembangan, dan penyebarluasan. Pada tahap yang pertama yaitu ada tahap pendefinisian. Dalam tahap pendefinisian, diperoleh berdasarkan dari wawancara dengan guru kelas 2, yaitu Ibu ESSPD. Tahap ini memiliki tujuan untuk menentukan dan mendefinisikan kebutuhan dalam proses pembelajaran, serta mengumpulkan informasi terkait dengan produk yang akan dikembangkan.
Tahap pendefisian ini dapat dibagi menjadi beberapa langkah, antara lain yang pertama yaitu ada analisis awal-akhir atau front end analysis. Analisis awal dilakukan untuk mengidentifikasi dan menggambarkan masalah mendasar yang dihadapi oleh sekolah terkait kesediaan media pembelajaran. Yang kedua yaitu ada analisis pembelajar atau linear analysis. Analisis pembelajar yang dilakukan pada tahap awal perencanaan memegang peranan penting. Untuk melakukan analisis peserta didik, salah satu metode yang digunakan adalah melalui wawancara dengan guru dan observasi langsung terhadap peserta didik. Yang ketiga yaitu ada analisis konsep atau konsep analisis. Pada tahap ini dilakukan proses pengumpulan dan penentuan materi pembelajaran yang relevan dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang keempat, ada analisis tugas atau task analysis. Tujuan dari analisis tugas adalah untuk mengidentifikasi tugas-tugas utama yang akan dilakukan oleh peserta didik dan guru. Yang terakhir ada analisis tujuan pembelajaran atau specifying instructional objective. Analisis tujuan pembelajaran dilakukan setelah tahap analisis awal, akhir, dan analisis pembelajar. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menentukan produk yang akan dikembangkan dalam konteks pembelajaran. Yang kedua yaitu ada tahap perancangan atau desain. Setelah mengidentifikasi permasalahan dalam tahap pendefisian, langkah berikutnya adalah tahap perancangan. Sampai 10. Dalam tahap perancangan ini, beberapa langkah yang dilakukan antara lain yaitu yang pertama, memilih topik bahan pelajaran. Proses pemilihan bahan ajar juga didasarkan pada hasil analisis pembelajar dan analisis konsep. Analisis pembelajar memberikan informasi tentang kebutuhan karakteristik peserta didik yang perlu dipertimbangkan dalam memilih topik pembelajaran. Yang kedua yaitu ada pemilihan format atau format selection. Pemilihan format dilakukan pada tahap awal. Pemilihan format dilakukan agar format yang dipilih sesuai dengan materi pembelajaran. Yang ketiga yaitu ada desain awal atau initial design. Desain awal juga dikenal sebagai initial design, mengacu pada media matrik yang telah disusun oleh peneliti dan kemudian diberikan masukan oleh dosen pembimbing. Masukan dari dosen pembimbing digunakan untuk melakukan perbaikan pada media matrik sebelum dilakukan produksi. Setelah mendapatkan desain tersebut, tahap selanjutnya adalah tahap validasi, di mana rancangan ini akan dievaluasi dan diverifikasi. Yang ketiga yaitu ada tahap pengembangan atau development. Tahap pengembangan bertujuan untuk media pembelajaran berupa media matrik yang sudah direvisi berdasarkan masukan ahli dan uji coba kepada peserta didik. Terdapat dua langkah tahapan ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada tahap validasi atau validation. Validasi ini memiliki tujuan untuk mengonfirmasi keabsahan konten yang berkaitan dengan materi berhitung mengenal lambang angka 1 sampai 10. Sebelum diuji coba, proses validasi ini akan memberikan hasil yang akan digunakan untuk merevisi produk awal. Media matrik yang mengutamakan kemampuan berhitung mengenal lambang angka 1 sampai 10 tersebut akan dinilai oleh sekelompok validator yang terdiri dari dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, kepala sekolah, dan guru kelas 2 SD. Yang kedua yaitu ada uji coba produk atau development testing.
Nah, setelah mendapatkan persetujuan dari para ahli, media matrik kemudian diuji coba terbatas di lapangan untuk melihat hasil penerapannya dalam pembelajaran di kelas. Dalam tahap ini diperoleh hasil berupa revisi media matrik. Yang keempat ada tahap diseminasi atau disseminate. Setelah melalui uji coba terbatas dan melakukan revisi terhadap instrumen, tahap berikutnya adalah diseminasi. Tujuan dari tahap ini adalah untuk menyebarkan media matrik kepada khalayak yang lebih luas. Dalam penelitian ini, diseminasi dilakukan secara terbatas dengan cara memperkenalkan dan mempromosikan matrik kepada guru di SKH 01 Cilegon. Yaitu ada instrumen pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah langkah strategis dalam penelitian karena tujuan utamanya adalah mendapatkan data yang diperlukan. Tanpa menggunakan teknik pengumpulan data yang tepat, penelitian tidak akan menghasilkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan. Terdapat beberapa cara atau teknik pengumpulan data yang umum digunakan seperti yang pertama ada wawancara, yang kedua observasi, yang ketiga angket, yang keempat dokumentasi. Selanjutnya yaitu ada teknis analisis data. Analisis data merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menyelidiki, memeriksa, mempelajari, dan membandingkan data yang ada, serta membuat interpretasi yang diperlukan. Nah, dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Pemaparan hasil pengembangan produk berupa media matrik dilakukan berdasarkan uji validitas yang melibatkan evaluasi dari para ahli, uji antar penilai atau inter-rater reliability, dan uji kelayakan produk untuk melalui angket penilaian validator yang kemudian dikonversi menjadi data kualitatif. Konversi data dalam penelitian ini menggunakan skala Likert, di mana alternatif jawaban diberi skor sesuai dengan tingkat kesesuaian. Dengan skor 5 itu sangat sesuai, skor 4 untuk sesuai, skor 3 untuk kurang sesuai, dan skor 2 untuk tidak sesuai, dan skor 1 untuk sangat tidak sesuai. Berikut adalah langkah-langkah untuk memperoleh persentase kesempatan antara penilai. Yang pertama yaitu menghitung jumlah kesamaan nilai antara penilai pertama, kedua, dan ketiga. Jika nilai sama, berikan tanda 1, dan jika tidak sama, berikan tanda 0. Yang kedua, untuk menghitung total jumlah penilaian yang dilakukan. Yang ketiga, membagi jumlah kesamaan nilai atau dari langkah pertama dengan total jumlah dari yang kedua. Yang keempat yaitu mengalihkan hasil pembagian dengan 100% untuk mendapatkan presentase kesepakatan. Presentasi proposal saya. Terima kasih atas kesempatannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.